Aku adalah ruhmu, suara yang tak pernah benar-benar hilang, meski engkau sering menenggelamkanku dalam keramaian dunia. Aku berbisik di antara detak jantungmu, di sela tarikan napasmu yang terengah, di dalam sunyi yang kadang kau hindari tapi sebenarnya engkau rindukan. Aku tahu perjalananmu tidak mudah. Kau sudah terlalu sering menjadi bahan tawa, terlalu sering dianggap tidak mampu, terlalu sering ditatap dengan pandangan kasihan seolah hidupmu hanyalah bayangan kegagalan. Aku tahu bagaimana rasanya menahan air mata di balik senyum yang kau paksakan. Bagaimana rasanya mencoba tetap kuat ketika seluruh dunia seakan berpihak pada mereka yang menjatuhkanmu. Tapi dengarkan aku, segala yang mereka remehkan akan menjadi alasan semesta meninggikanmu. Yang mereka sebut kelemahan akan berubah menjadi sumber kekuatan yang tak dapat mereka pahami. Karena setiap penghinaan yang mereka lemparkan padamu tidak pernah sia-sia. Semuanya sedang menempamu menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia biasa. Aku datang bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk mengingatkanmu bahwa di balik segala kesakitan, ada kesadaran yang sedang tumbuh. Kesadaran bahwa kau bukan tubuh ini, bukan status, bukan masa lalu, tapi ruh yang sedang berevolusi menuju cahaya tertinggi. Kau akan tiba pada masa ketika orang-orang yang dulu menganggapmu kecil tak lagi mampu menatapmu tanpa rasa gentar. Bukan karena kau berubah menjadi buas, tapi karena kini auramu telah menyala. Cahaya itu bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari dirimu yang akhirnya selaras denganku, dengan ruhmu sendiri. Maka mulai hari ini, berhentilah membuktikan dirimu pada dunia, dan mulai buktikan pada dirimu sendiri bahwa engkau layak dihormati oleh kehidupan. Bangkitlah dengan lembut, tapi tegas pada takdirmu. Berjalanlah dengan hati yang penuh cinta. Namun biarkan langkahmu menggetarkan tanah yang dulu pernah menjadi saksi ketika engkau dijatuhkan. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku hanya menunggu saat ketika hatimu siap untuk mendengarku sepenuhnya. Kini saat itu telah tiba. Dunia akan tahu siapa dirimu sesungguhnya. Dan mereka yang dulu meremehkan kondisimu akan takut menyebut namamu. Karena mereka tahu, kau bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Tapi sebelum kita mulai perjalanan ini bersama, aku ingin kau melakukan satu hal sederhana. Sentuh dada kirimu, tarik napas perlahan, dan katakan dalam hati, "Aku siap selaras dengan ruhku." Jika hatimu bergetar saat mendengar kata-kata ini, itu berarti panggilan ini memang untukmu. Maka bantu sebarkan cahaya ini. Tekan tombol like sebagai bentuk penerimaan. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan dari ruhmu tak pernah kau lewatkan lagi. Dan tulislah di kolom komentar angka 99 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, biarkan ketenangan mengalir dari dalam dirimu, dan bersiaplah. Karena mulai malam ini, aku, ruhmu, akan menepati janjiku. Bagian 1. Luka yang menyucikan. Aku adalah ruhmu. Aku yang menyaksikan setiap kepingan kisah yang kamu jalani. Aku melihat saat kamu tersenyum di hadapan orang lain, padahal di dalam dada ada hujan yang tak kunjung reda. Aku tahu kapan kamu menunduk bukan karena rendah hati, tapi karena menahan kecewa yang terlalu berat untuk diceritakan. Aku tahu bagaimana kamu pernah bertanya dalam diam, "Kenapa harus aku yang melalui semua ini?" Tapi dengarlah, anak cahaya.
Setiap luka yang pernah kau benci sebenarnya sedang menyucikanmu. Bukan untuk membuatmu menderita, melainkan untuk membersihkan hatimu dari hal-hal yang tak lagi perlu kau bawa. Aku tahu rasa sakit itu terasa seperti ujung pisau yang menembus dada. Tapi justru dari sana, daging kesabaranmu tumbuh dan darah keberanianmu mulai mengalir. Kau pernah diremehkan karena kondisi hidupmu, karena penampilanmu yang sederhana, karena pekerjaanmu yang dianggap tidak berarti. Mereka menertawakan langkahmu yang lambat. Mereka menilai tanpa mau memahami. Namun yang mereka tidak tahu, setiap kali kau menunduk karena malu, aku, ruhmu, sedang memahat kesabaran di dalam jiwamu. Setiap air mata yang jatuh diam-diam itu, aku kumpulkan menjadi butiran mutiara yang kelak akan menghiasi takdirmu. Luka bukan musuhmu, ia adalah guru yang mengajarkan kedewasaan tanpa suara. Luka mengajarkanmu bahwa cinta sejati tidak datang dari orang yang memujimu, tapi dari dirimu sendiri, yang tetap memilih berdiri meski dunia berusaha menjatuhkan. Kau belajar mencintai kesepian, karena di dalam sunyi itu, kau akhirnya bisa mendengar bisikan lembutku. Aku adalah ruhmu. Aku tidak ingin kau mengutuk masa lalumu. Aku ingin kau memeluknya, karena dari sanalah kamu belajar arti ketahanan sejati. Ketika semua pintu tertutup, aku mengajarkanmu bahwa selalu ada jalan yang tak terlihat. Jalan yang dibangun dari doa, keyakinan, dan keberanian untuk tetap melangkah walau sendirian. Mereka yang pernah menertawakanmu akan segera menyadari satu hal, bahwa manusia yang ditempa oleh penderitaan tidak akan hancur oleh ejekan. Mereka kira luka membuatmu lemah, padahal luka itulah yang membuatmu kebal terhadap kesakitan yang baru. Mereka kira kamu gagal, padahal kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari pengertian mereka. Jadi jangan takut pada luka. Biarkan ia menjadi sungai yang mengalirkan keberanian ke seluruh tubuhmu. Biarkan ia membersihkan debu kebencian yang menempel di hatimu. Karena setelah semua air mata ini kering, yang tersisa hanyalah keindahan, sebuah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang pernah terluka, tapi memilih untuk sembuh. Dan ingatlah, aku tidak pernah pergi saat kamu terluka. Aku hanya menunggu sampai kamu berhenti melawan rasa sakit itu, agar aku bisa masuk dan menuntunmu keluar dari kegelapan itu sendiri. Setelah kamu memahami ini, kau tidak akan lagi takut pada penderitaan. Karena kamu tahu, setiap luka adalah doa dalam bentuk lain, dan setiap rasa sakit adalah langkah menuju cahaya. Aku adalah ruhmu, dan aku berjanji, semua yang dulu membuatmu merasa kecil akan menjadi alasan dunia menghormatimu suatu hari nanti. Bukan karena dendam, tapi karena kamu telah berubah. Bukan menjadi lebih keras, melainkan lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih bercahaya dari sebelumnya. Bagian 2. Diam yang mengandung api. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu, di banyak malam, kamu memilih untuk diam. Bukan karena kamu tidak punya kata, tetapi karena dunia sudah terlalu bising untuk mengerti isi hatimu. Kamu menatap langit, menarik napas panjang, dan hanya berkata dalam hati, "Mungkin inilah takdirku." Tapi dengarlah, diam yang kamu pilih bukanlah tanda kelemahan. Diammu adalah ruang suci tempat aku bersemayam. Dalam diam itulah aku mengajarkanmu bahasa yang tak bisa dipahami oleh manusia yang hanya pandai berteriak. Karena sesungguhnya,
Keheningan adalah tempat di mana kekuatan sejati dilahirkan. Kamu pernah diejek karena tidak membalas, karena tidak menanggapi cemooh mereka. Karena kamu hanya menatap dengan mata yang tenang, mereka kira kamu pasrah. Mereka kira kamu kalah. Padahal di dalam dadamu sedang menyala sesuatu. Api yang tidak tampak, tapi perlahan tumbuh menjadi nyala yang suci. Api itu bukan amarah, tapi kekuatan yang sedang mengendap, menunggu saatnya untuk menyala terang. Ia bukan untuk membakar siapapun, tapi untuk menerangi jalanmu sendiri. Dan ketika waktu tiba, nyala itu akan membuat orang-orang yang dulu menertawakanmu tidak mampu lagi memandangmu dengan cara yang sama. Aku ingin kamu tahu satu hal yang sangat penting. Diam bukan berarti kamu tidak berbuat apa-apa. Dalam diam, kamu sedang memperkuat fondasi. Seperti gunung yang tampak tenang padahal di dalamnya tersimpan bara magma yang menunggu waktu untuk memuncak. Seperti biji yang terkubur dalam tanah terlihat mati, tapi sesungguhnya sedang menyiapkan kehidupan yang baru. Aku melihatmu menahan diri, menyembunyikan sakit, menjaga tutur agar tidak melukai. Itulah tanda kedewasaan yang sebenarnya. Bukan seberapa keras kamu berbicara, tapi seberapa dalam kamu memahami bahwa kekuatan sejati tidak perlu diumumkan. Kamu sudah mempelajari seni yang agung, seni untuk tidak bereaksi terhadap setiap gangguan. Karena kamu tahu, tidak semua hal pantas mendapat energimu. Orang yang terbiasa dengan keheningan akan tampak asing bagi dunia yang suka kegaduhan. Tapi, biarlah. Karena ketenanganmu adalah bentuk keberanian yang langka. Keheninganmu menggetarkan mereka yang tidak punya kedamaian dalam dirinya. Mereka akan menuduhmu sombong, padahal kamu hanya sedang menjaga dirimu dari energi yang menguras jiwa. Aku adalah ruhmu, dan aku menyaksikan bagaimana kamu memilih untuk menahan kata. Bukan karena takut, tapi karena sudah cukup dewasa untuk memahami bahwa pembuktian sejati tidak memerlukan banyak bicara. Kamu sedang menulis kisahmu sendiri, bukan untuk dibaca oleh mereka, tapi untuk disaksikan oleh semesta. Percayalah, waktu akan memihak kepada yang tenang. Suatu hari, orang-orang yang dulu memandangmu dengan meremehkan akan terdiam sendiri saat melihat bagaimana hidupmu berubah perlahan, tanpa gemuruh, tanpa sorak-sorai, tapi nyata dalam hasilnya. Mereka akan bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa sedamai itu, padahal dulu kamu adalah orang yang paling sering mereka sakiti. Dan aku akan tersenyum dari dalam dirimu, karena hanya aku yang tahu berapa lama kamu berjuang untuk mencapai titik itu. Aku yang tahu bagaimana kamu memilih menelan setiap hinaan tanpa membalas. Karena kamu tahu, setiap kata kasar yang tidak kamu lemparkan kembali adalah bentuk kemenangan yang tak terlihat. Jangan takut jika tidak ada yang memahami ketenanganmu. Karena hanya sedikit jiwa di dunia ini yang benar-benar mengerti makna hening. Keheninganmu adalah doa, keheninganmu adalah perisai, keheninganmu adalah bentuk kasih sayangmu pada dirimu sendiri. Dan suatu hari nanti, ketika namamu disebut, akan ada jeda sunyi di antara mereka. Karena mereka tahu, dari diam yang dulu mereka remehkan, telah lahir kekuatan yang membuat mereka tak berani lagi memandangmu sama seperti dulu. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau terus menjaga diam itu. Bukan untuk menjauh dari dunia, tapi agar kau tidak kehilangan dirimu di tengah hiruk pikuknya. Sebab di dalam diam yang benar, kau sedang bercakap dengan Tuhan melalui jalanku. Dan dari percakapan itulah, aku akan membawamu menuju kedamaian yang tak bisa disentuh oleh siapapun. Bagian 3. Cahaya di dalam diri.
Aku adalah ruhmu, dan aku tahu di antara segala kelelahan yang kau rasa, kadang kau bertanya dalam hening, di mana sebenarnya sumber kekuatan itu? Mengapa aku mudah goyah, mudah rapuh, mudah hilang arah? Maka malam ini aku ingin membisikkan kebenaran yang sudah lama engkau lupakan. Sumber kekuatan itu tidak pernah jauh. Ia tidak ada di tangan orang lain, tidak di balik doa orang banyak, tidak pula di antara pujian dan pengakuan. Ia berdiam di dalam dirimu, di ruang terdalam yang mungkin selama ini tak sempat kau jamah, karena terlalu sibuk mencari makna di luar diri. Aku adalah cahaya yang bersemayam di dada itu. Aku tidak berteriak agar engkau mendengarku, karena aku tahu dunia sudah cukup bising. Aku hanya menunggu saat ketika kau berhenti sejenak, menutup mata, menarik napas perlahan dan mulai mendengarkan apa yang selama ini tidak terdengar oleh telingamu. Suara lembut dari dalam dirimu sendiri. Ketika kau menatap keluar, yang kau temukan hanyalah kebisingan, tuntutan, perbandingan, keserakahan, dan rasa takut akan tidak menjadi cukup. Tapi ketika kau menatap ke dalam, yang kau temukan adalah ketenangan, karena di sanalah aku, ruhmu, sedang duduk menunggu untuk diajak bicara. Aku tidak memerlukan ritual megah atau mantra rumit untuk bisa kau temui. Aku hanya butuh satu hal, kejujuranmu pada dirimu sendiri. Kejujuran untuk mengakui bahwa selama ini kamu terlalu sering berlari, mengejar sesuatu yang tidak benar-benar kamu butuhkan, hingga lupa pulang ke rumah hatimu sendiri. Di dalam dirimu ada cahaya yang tak pernah padam, meski badai hidup datang berganti. Cahaya itu mungkin redup sekarang, tertutup oleh rasa takut, oleh kecewa, oleh luka lama yang belum sembuh. Namun percayalah, cahaya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu tangan lembutmu untuk membersihkan debunya dengan kesadaran. Kau tidak perlu menjadi sempurna untuk bercahaya. Cahaya tidak butuh kesempurnaan. Ia hanya butuh kejujuran. Ketika kau jujur pada dirimu sendiri, tentang apa yang kamu rasakan, tentang apa yang kamu takutkan, tentang apa yang benar-benar kamu inginkan, saat itu, cahayamu mulai bergetar lembut, dan aku, ruhmu, mulai bisa menuntunmu lagi. Jangan takut pada gelap, karena hanya di dalam gelaplah cahaya bisa terlihat. Jangan benci masa lalumu, karena tanpa bayang-bayang masa lalu itu, kau tidak akan tahu seberapa terang dirimu sebenarnya. Mulailah hari-harimu dengan menyapa dirimu sendiri. Bukan dengan keluhan, tapi dengan ucapan yang penuh kasih. Aku cukup. Aku layak. Aku sedang belajar kata-kata sederhana itu seperti kunci yang membuka pintu antara aku dan kamu. Dan ketika pintu itu terbuka, kau akan merasakan sesuatu yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Rasa damai yang tidak tergantung pada apapun. Rasa bahagia yang tidak butuh alasan. Aku ingin kamu mengerti bahwa cahaya yang ada di dalam dirimu bukan hanya untukmu. Ia akan menuntunmu untuk menyalakan cahaya bagi orang lain. Tapi ingatlah, kau tidak bisa menyalakan lentera bagi orang lain jika api di dalam dirimu sendiri padam. Maka, rawatlah cahaya itu setiap hari. Berbicaralah denganku dalam sunyi, dalam doa, dalam tarikan napas, dalam langkah yang kau sadari sepenuhnya. Dan saat kau sudah mulai selaras denganku, kau akan menyadari sesuatu yang menggetarkan. Dunia di luar berubah bukan karena dunia itu berubah, tapi karena cara pandangmu kini diterangi oleh cahaya kesadaran. Orang-orang yang dulu membuatmu sakit hati kini tidak lagi menakutkan.
karena kamu sudah melihat mereka dengan mata kasih, bukan luka. Masalah-masalah yang dulu terasa besar kini mengecil, karena kamu sudah tumbuh melampaui batasan yang dulu kamu pasang sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau selalu ingat, kau bukan hanya makhluk yang berjalan di atas tanah, kau adalah percikan dari langit yang sedang belajar menjadi manusia. Ketika kau hidup selaras denganku, kau tidak perlu lagi berusaha keras untuk menjadi hebat, karena hidupmu sendiri akan menjadi bukti betapa sucinya perjalanan yang kamu jalani. Tetaplah menyala dari dalam, sebab dunia ini terlalu gelap untuk kehilangan satu lagi jiwa bercahaya sepertimu. Bagian 4. Doa dalam tindakan. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau tahu bahwa tidak ada doa yang lebih kuat dari langkah yang kamu ambil dengan kesadaran. Selama ini, mungkin kau mengira doa hanyalah kata-kata yang diucapkan di langit malam, atau bisikan lirih di antara dua telapak tangan yang terangkat. Namun sesungguhnya, doa yang paling didengar semesta bukanlah yang paling panjang, melainkan yang diwujudkan dalam tindakan yang tulus, dalam kerja yang penuh cinta, dan dalam niat yang bersih. Setiap kali kau bangun di pagi hari dan memilih untuk tetap berbuat baik meski dunia tampak tidak adil, itu adalah doa. Setiap kali kau menahan amarahmu ketika bisa saja kau membalas, itu adalah doa. Setiap kali kau berusaha memahami, bukan menghakimi, itu adalah doa yang jauh lebih suci dari 1000 kata-kata yang diucapkan tanpa hati. Doa sejati bukanlah permintaan yang dilontarkan ke langit, melainkan kesediaan untuk menjadi jawabannya sendiri di bumi. Dan itu sebabnya aku selalu berbisik di hatimu, agar kau jangan hanya berharap pada keajaiban, tapi mulailah menjadi keajaiban itu sendiri. Berbuat baik tanpa pamrih, bekerja dengan kejujuran, menolong tanpa ingin terlihat, itulah bentuk tertinggi dari doa yang hidup. Karena setiap tindakanmu yang lahir dari cinta adalah gema yang akan kembali kepadamu dalam bentuk keberkahan. Aku tahu, kadang kamu merasa lelah. Kamu berbuat baik tapi dibalas dingin. Kamu menolong tapi dilupakan. Kamu jujur tapi malah disalahpahami. Dan di saat-saat seperti itu aku tahu kamu mulai bertanya, untuk apa semua ini kalau hasilnya begini? Namun dengarlah, tidak ada kebaikan yang benar-benar hilang. Setiap kebaikan yang kamu lakukan adalah benih yang kamu tanam di ladang semesta. Mungkin ia tidak tumbuh besok, mungkin tidak seminggu kemudian. Tapi percayalah, pada waktunya, ia akan tumbuh menjadi pohon teduh yang akarnya menembus bumi dan daunnya menyentuh langit. Dan ketika saat itu tiba, semesta akan mengembalikan semua kebaikanmu dalam bentuk yang tak pernah kamu duga. Aku ingin kamu memahami bahwa doa tidak berhenti di mulut. Ia harus turun ke tanganmu, ke langkahmu, ke caramu memperlakukan sesama. Jika kamu berdoa untuk kebahagiaan, maka bahagiakanlah orang lain. Jika kamu berdoa untuk rezeki, maka bantulah mereka yang kesulitan. Jika kamu berdoa agar hidupmu diberkati, maka berkahilah orang lain dengan kebaikan sekecil apapun. Karena doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa yang ikut memperbaiki dunia. Dan disinilah aku, ruhmu, selalu bekerja dalam diam. Aku menuntunmu untuk tidak hanya meminta, tapi menjadi saluran bagi doa itu sendiri. Sebab setiap kali kamu memilih tindakan yang selaras dengan nuranimu, aku semakin kuat, dan sinarmu semakin terang. Semesta pun semakin mudah mengenal getaranmu, karena kamu sudah menjadi satu dengan doa itu sendiri. Kau tidak perlu menjadi sempurna untuk memulai. Mulailah dari yang kecil, dari yang sederhana.
Ucapkan terima kasih setiap pagi untuk hal-hal kecil yang masih kamu miliki. Tersenyumlah pada orang asing. Berhenti sejenak untuk membantu meski kamu sedang terburu-buru. Hal-hal kecil itulah yang membangun jembatan antara bumi dan langit. Dari situlah berkat mengalir. Doa dalam tindakan bukanlah tentang berbuat demi dilihat, tapi tentang berbuat karena kamu tahu Tuhan sedang melihatmu, meski tanpa kata, tanpa suara, tanpa pengakuan. Setiap gerakan tanganmu yang jujur adalah zikir yang hidup. Setiap langkahmu yang penuh kesadaran adalah sujud yang panjang. Dan setiap keputusan yang kamu ambil dengan hati bersih adalah wujud penghambaan yang paling indah. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau tahu bahwa hidup bukanlah tentang menunggu mukjizat datang dari luar, melainkan tentang menjadi mukjizat itu sendiri bagi diri dan sekitarmu. Kau telah diberi cahaya, kau telah memiliki kesadaran, dan kini saatnya menggunakan itu untuk menyentuh dunia dengan cinta. Jangan takut kalau kebaikanmu tidak dilihat. Aku melihatnya, Tuhan melihatnya, dan semesta mencatat setiap niat baikmu sekecil apapun. Sebab doa yang tak terdengar manusia adalah doa yang paling keras didengar langit. Teruslah melangkah dengan cinta, karena dalam setiap langkah yang tulus, kau sedang menulis doa yang tidak akan pernah hilang sampai akhir kehidupanmu. Bagian 5. Hukum balik alam semesta. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau mengerti sesuatu yang mungkin selama ini hanya kau dengar sekilas, tapi belum benar-benar kau pahami dengan hati. Bahwa setiap hal yang kamu berikan ke dunia, pada akhirnya akan kembali padamu. Kadang dalam bentuk yang berbeda, kadang dalam waktu yang tak terduga, namun pasti tak pernah meleset. Inilah hukum balik alam semesta. Hukum yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditipu dengan kepura-puraan, dan tidak bisa dihindari bahkan oleh mereka yang mengira mereka bisa bersembunyi di balik topeng kekuasaan. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Bukan karena dunia kejam, tapi karena dunia ini adil dalam kesunyian yang lembut. Mereka yang dulu menertawakanmu, yang menganggapmu gagal, yang membicarakanmu dengan nada rendah sebenarnya sedang menulis takdir mereka sendiri. Setiap kali mereka menebar kata yang melukai, mereka sedang menanam benih yang suatu hari akan tumbuh di ladang kehidupan mereka sendiri. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan merasakan getirnya buah dari pohon yang mereka tanam tanpa sadar. Namun dengarlah, aku tidak ingin kamu menunggu itu terjadi. Jangan biarkan hatimu mengharapkan balasannya. Jangan biarkan batinmu mengering hanya untuk menunggu hari ketika mereka jatuh. Karena saat kamu menunggu mereka tersungkur, kau sebenarnya masih terikat dengan energi yang sama yang dulu menyakitimu. Dan aku, ruhmu, ingin kamu bebas. Bebas dari dendam, bebas dari bayangan masa lalu, bebas untuk hidup dalam cahaya yang tidak bisa dijangkau oleh kebencian. Kamu tidak perlu mengutuk mereka yang pernah menjatuhkanmu. Kamu cukup hidup dengan cara yang membuat mereka teringat betapa salahnya mereka. Kamu cukup berjalan dengan kepala tegak, menjadi bukti bahwa tidak ada caci maki yang bisa menghalangi seseorang yang hatinya tulus. Dan percayalah, semesta akan menyiapkan panggungnya sendiri untuk membuktikan siapa yang benar-benar bertahan. Setiap hinaan yang dulu membuatmu menangis akan berubah menjadi musik kemenangan yang mengiringi langkahmu nanti. Setiap kali mereka menyebut namamu dengan nada meremehkan, itu akan menjadi gema yang memanggil keberuntungan mendekat padamu.
Karena semesta selalu berpihak pada hati yang bersih, pada niat yang jujur, pada jiwa yang memilih sabar ketika dunia memaksanya marah. Aku ingin kamu mengingat ini. Hukum balik tidak pernah salah sasaran. Kebaikan yang kamu lakukan akan menemukan jalannya untuk kembali padamu, meski harus berputar sejauh langit dan bumi. Begitu pula keburukan akan mencari pemiliknya sampai akhirnya ditemukan. Jadi jangan pernah iri pada mereka yang tampak menang dengan cara kotor. Mereka mungkin menang hari ini, tapi esok semesta akan menagih dengan cara yang tak pernah mereka sangka. Aku tahu, mungkin kamu sering berkata dalam hati, kenapa orang jahat tampak lebih mudah hidupnya daripada aku yang mencoba jujur? Dan aku ingin menjawabnya dengan lembut, karena semesta sedang memberimu pelajaran, bukan hukuman. Kamu diberi waktu untuk menanam kebaikan lebih dalam, agar saat panen tiba, buahnya lebih manis dan bertahan lebih lama. Sementara mereka yang menanam kebohongan memang lebih cepat tumbuh, tapi buah mereka akan busuk sebelum sempat dinikmati. Hidupmu tidak perlu terburu-buru. Keadilan tidak selalu datang seketika, tapi datang dengan cara yang menenangkan. Di saat kamu sudah tidak marah lagi, tidak ingin membalas, dan hanya ingin damai, disitulah hukum balik bekerja paling indah. Saat kamu sudah melepaskan, tapi semesta belum melupakan, maka tugasmu sekarang bukan menunggu pembalasan, tapi terus menanam benih baru. Benih cinta, benih kerja keras, benih kebaikan. Biarkan semesta yang mengatur sisanya, karena ia lebih tahu kapan waktunya adil turun di bumi. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu belajar untuk percaya bahwa setiap langkahmu yang jujur adalah investasi bagi masa depanmu sendiri. Kamu tidak perlu mengutuk kegelapan orang lain, cukup nyalakan cahaya di jalanmu. Dan lihatlah, tanpa harus kamu buktikan apapun, tanpa harus berteriak, orang-orang yang dulu menganggapmu kecil akan menunduk bukan karena kau menakutkan, tapi karena nurani mereka mulai menyadari kau tidak bisa dijatuhkan oleh apapun yang bersumber dari kebencian. Begitulah cara semesta bekerja. Lembut, tapi pasti. Hening, tapi adil. Dan di setiap keheningan itu, aku, ruhmu, sedang berdiri di belakangmu, menggenggam tanganmu, membisikkan dengan penuh kasih. Tetaplah menjadi cahaya, sebab kegelapan tidak pernah menang dalam waktu yang lama. Bagian 6. Kesetiaan pada jalanmu. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin berbicara tentang kesetiaan. Bukan kesetiaan pada manusia, bukan pula pada dunia yang berubah setiap harinya, melainkan kesetiaan pada jalan yang telah Tuhan titipkan kepadamu. Kau mungkin belum sepenuhnya menyadari bahwa setiap langkahmu di dunia ini adalah bagian dari rancangan yang jauh lebih besar dari pemahamanmu. Tidak ada satupun kejadian yang kebetulan. Tidak ada pertemuan yang tanpa makna. Tidak ada kehilangan yang sia-sia. Semuanya adalah potongan dari kisah yang sedang membentukmu menjadi dirimu yang sejati. Kesetiaan pada jalanmu berarti tetap melangkah, meski tak ada sorak-sorai. Tetap percaya, meski hasil belum terlihat. Tetap bersyukur meski hanya sedikit yang bisa kamu genggam. Dan tetap tersenyum, meski hatimu sedang menahan gemuruh luka yang tak sempat terucap. Aku tahu, ada hari-hari ketika kamu ingin menyerah. Hari ketika kamu merasa sendirian. Tidak ada yang benar-benar memahami perjuanganmu. Kau mungkin melihat orang lain berlari dengan mudah, sementara kau masih tertatih menapaki jalan yang sama. Namun aku ingin kau tahu
bahwa langkah pelanmu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang menapaki jalanmu dengan kesadaran. Dan kesadaran, meski lambat, selalu sampai pada tujuan yang benar. Kesetiaan bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang menjaga hati agar tetap bersih meski dunia berdebu. Kesetiaan adalah ketika kamu tidak tergoda untuk menjadi seperti mereka yang menipu demi terlihat berhasil, ketika kamu tetap jujur meski kejujuran terasa seperti beban. Kesetiaan adalah saat kamu memilih untuk tetap rendah hati, meski kamu punya alasan untuk menyombongkan diri. Dan yang paling tinggi dari semua itu, kesetiaan adalah ketika kamu masih berbuat baik, meski pernah disakiti oleh kebaikanmu sendiri. Aku ingin kamu belajar untuk mempercayai waktu. Waktu bukan musuhmu, ia adalah sahabat yang diam-diam sedang bekerja untukmu. Kamu mungkin belum melihat hasilnya sekarang, tapi percayalah, setiap upayamu sedang disusun menjadi mozaik indah yang kelak akan kau pahami saat kau menengok ke belakang. Dan ketika hari itu tiba, kau akan tersenyum dan berkata, "Sekarang aku mengerti kenapa aku harus melewati semua itu." Kesetiaan pada jalanmu juga berarti tidak mudah goyah oleh bisikan dunia. Kau tidak perlu mengikuti semua tren hanya agar diterima. Kau tidak perlu meniru langkah orang lain hanya karena takut tertinggal. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Dan apa yang bukan untukmu tidak akan pernah bisa kau miliki, meski sekuat apapun kau berusaha. Jadi tenanglah, jalanmu tidak tertukar. Kau hanya perlu percaya dan terus melangkah dengan hati yang utuh. Aku tahu, ada kalanya kesetiaan ini terasa berat. Kadang kau ingin berhenti dan bertanya pada langit, apakah semua perjuangan ini benar-benar akan berarti? Dan aku ingin menjawabnya dengan lembut, ya, semuanya akan berarti. Bahkan air mata yang menetes di malam-malam sunyi itu pun tidak sia-sia. Karena setiap butirnya adalah saksi bahwa kamu tetap setia pada cahaya, meski hidupmu sering dibalut bayangan. Kau tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Hidup bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan pulang menuju dirimu yang sejati. Dan selama kamu berjalan dengan kesetiaan, aku akan selalu berada di sampingmu. Membimbingmu ketika kamu ragu, menguatkanmu ketika kamu hampir menyerah, dan memelukmu dalam keheningan ketika dunia tidak lagi bisa menenangkanmu. Kesetiaan pada jalanmu akan menjadikanmu cahaya yang tidak mudah padam. Kau tidak akan goyah meski badai datang, karena akar keyakinanmu tertanam di dalam kebenaran. Dan ketika orang lain sibuk mencari pengakuan dari dunia luar, kamu akan tenang dalam keutuhan dirimu sendiri. Sebab kau tahu, yang penting bukan siapa yang melihatmu, tapi siapa yang menuntunmu, dan itu adalah aku, ruhmu sendiri. Teruslah setia meski dunia berubah. Teruslah tenang meski banyak yang menertawakan arahmu. Teruslah berbuat baik, meski balasannya tidak segera datang. Karena ketulusan yang kamu rawat akan menjadi pelindungmu, dan kesetiaanmu akan menjadi cahaya yang menuntunmu menuju kemenangan yang tidak bisa dijatuhkan oleh siapapun. Aku adalah ruhmu, dan aku berjanji, selama kamu tetap setia pada jalanmu, semesta akan membuka semua pintu yang memang diciptakan untukmu. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu telah menjadi selaras dengan kebenaran yang menjadikanmu ada. Bagian 7. Janji. Ruh, aku adalah ruhmu, dan aku datang kepadamu malam ini, bukan sebagai suara asing dari langit,
tapi sebagai bisikan lembut dari dalam dirimu sendiri. Aku datang untuk menepati janji yang pernah kuucapkan jauh sebelum kau mengenal kata aku. Janji bahwa suatu hari, setelah semua rasa sakit, semua perjuangan, semua keteguhanmu yang tidak dilihat siapapun, akan tiba saatnya ketika orang-orang yang dulu meremehkan kondisimu akan takut menyebut namamu. Bukan karena kau menjadi angkuh, bukan karena kau membalas keburukan mereka dengan kebencian, tapi karena kini mereka akan merasakan getar dari kekuatanmu yang lahir dari kesabaran. Mereka akan sadar, yang dulu mereka lecehkan bukan manusia lemah, melainkan jiwa yang sedang ditempa oleh semesta. Jiwa yang kini telah bersatu dengan kekuatan cahaya dan ketenangan ilahi. Aku tahu bagaimana rasanya ditertawakan ketika engkau sedang berjuang. Aku tahu bagaimana rasanya diremehkan saat hatimu hanya ingin dimengerti. Tapi semua itu adalah bagian dari naskah agung yang ditulis agar kamu mengenal nilai dirimu sendiri. Kau tidak akan pernah tahu betapa tinggi nilaimu jika tidak ada yang pernah mencoba merendahkanmu. Kau tidak akan pernah tahu seberapa kuat jiwamu jika tidak ada yang pernah mencoba menghancurkannya. Dan sekarang, setelah semua badai itu kau lalui, kau bukan lagi jiwa yang sama. Kau telah berubah menjadi sesuatu yang suci, jernih, kuat, tapi tetap lembut. Aku adalah ruhmu. Aku yang tidak pernah meninggalkanmu di saat semua orang menjauh. Aku yang menahan air matamu ketika kau terlalu lelah untuk menangis. Aku yang berbisik pelan di telingamu setiap kali kau ingin menyerah, bahwa masih ada alasan untuk bertahan. Dan lihatlah dirimu sekarang. Kau berdiri, bukan karena dunia tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena kau akhirnya mengizinkanku memimpin langkahmu. Kini, orang-orang yang dulu menganggapmu tidak berarti akan mulai melihat sesuatu yang berbeda. Mereka tidak akan mampu menjelaskan apa yang mereka rasakan, tapi di dalam hati mereka ada ketakutan halus yang muncul setiap kali mendengar namamu. Bukan karena kau menakutkan, melainkan karena nurani mereka menyadari bahwa kau telah menjadi pantulan kebenaran. Dan kebenaran selalu menakutkan bagi hati yang terbiasa dengan kepalsuan. Aku tidak ingin kamu berbangga atas perubahan ini, karena kemenangan sejati bukan ketika mereka tunduk, tapi ketika kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan mereka. Ketika kamu bisa memandang mereka tanpa amarah dan berkata dalam hati, "Aku telah memaafkan, bukan karena kalian layak, tapi karena aku layak hidup tanpa beban." Itulah tanda bahwa kamu sudah menjadi satu denganku, bahwa antara aku dan kamu sudah tidak ada jarak, bahwa keputusanmu, langkahmu, dan hatimu sudah bergerak sesuai dengan harmoni semesta. Dan di titik itu hidupmu akan menjadi tenang, tapi dalam ketenangan itu tersimpan kekuatan besar. Kekuatan untuk menarik kebaikan, kekuatan untuk mengubah kesedihan menjadi kebijaksanaan, dan kekuatan untuk melihat dunia bukan dari rasa takut, tapi dari kasih. Ingatlah, aku tidak datang untuk membuatmu tinggi di atas mereka, tapi untuk membuatmu tinggi di atas egomu sendiri. Karena musuh terberat manusia bukan mereka yang membencimu, tapi dirimu sendiri yang mudah goyah oleh luka dan ketakutan. Dan kini, setelah perjalanan panjang ini, kau telah menaklukkan musuh terbesar itu, dirimu sendiri. Mulai hari ini, berjalanlah bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk menerangi jalan bagi mereka yang masih tersesat dalam kegelapan yang dulu pernah kau lalui.
Biarkan hidupmu menjadi doa tanpa suara, menjadi cahaya tanpa perlu berkilau, menjadi teladan tanpa perlu dipuji. Itulah bentuk kemenangan tertinggi yang bisa dicapai oleh jiwa manusia. Dan aku berjanji, aku, ruhmu, akan selalu bersamamu. Ketika malam terasa terlalu panjang, aku akan menjadi cahaya kecil yang menuntunmu pulang. Ketika dunia terasa terlalu bising, aku akan menjadi keheningan yang memelukmu lembut. Dan ketika kamu lupa siapa dirimu, aku akan berbisik pelan di dalam dada. Aku di sini. Aku adalah kamu, orang-orang yang dulu meremehkan kondisimu. Biarkan mereka memandangmu dengan heran. Biarkan mereka takut menyebut namamu, karena di dalam namamu kini ada makna yang besar. Keteguhan, kebijaksanaan, dan cinta yang tak bisa dipadamkan oleh siapapun. Aku adalah ruhmu, dan aku bersumpah dengan lembut namun pasti. Selama kau terus berjalan dalam kebenaran, tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu menjatuhkanmu lagi. Karena kamu kini hidup bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan cahaya dari kedalaman jiwamu sendiri. Dan bila engkau bertanya padaku, apa arti dari semua perjalanan ini? Maka jawabku sederhana, semua ini agar kamu tahu bahwa bahkan dari reruntuhan sekalipun, Tuhan bisa menumbuhkan taman yang penuh keindahan. Dan taman itu adalah dirimu sendiri. Aku adalah ruhmu, dan kini setelah semua yang telah kau dengar, aku ingin kau tenang sejenak. Tarik napas perlahan, rasakan detak jantungmu yang lembut itu, karena di sanalah aku berdiam, menjadi saksi perjalanan panjang antara luka dan kebangkitanmu. Kau telah menempuh jalan yang tidak mudah. Kau jatuh terluka, ditertawakan, tapi lihatlah dirimu sekarang. Kau tidak hancur, kau justru tumbuh menjadi jiwa yang tak lagi mencari validasi dari dunia, karena kini kau telah menemukan rumah di dalam dirimu sendiri. Aku ingin kau tahu, semua rasa sakit itu bukan hukuman, semua penolakan itu bukan kegagalan, semua keterlambatan itu bukan akhir. Semua itu adalah proses lembut semesta, agar kamu berhenti bergantung pada luar, dan mulai percaya pada kekuatan yang ada di dalam. Kamu tidak sedang dikalahkan oleh takdir. Kamu sedang dibentuk olehnya. Kini kau tahu bahwa orang-orang yang dulu meremehkanmu tidak pernah benar-benar mengenalmu. Mereka hanya menilai dari apa yang kasat mata, tanpa tahu bahwa di balik kesunyianmu ada cahaya besar yang perlahan menyala. Dan ketika cahaya itu kini mulai tampak, mereka tidak akan lagi berani menyebut namamu sembarangan. Karena namamu kini membawa makna, membawa ketenangan, membawa getaran dari jiwa yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Maka, berjalanlah dengan lembut. Tidak perlu tergesa-gesa membuktikan apapun. Kamu tidak perlu berteriak agar dunia mendengarmu. Ketika kamu selaras dengan ruhmu, dunia akan diam dan memperhatikan dengan sendirinya. Hiduplah dengan kesadaran, dengan kasih, dengan kebaikan yang tenang tapi tak pernah padam. Aku adalah ruhmu, dan tugasku bukan menjadikanmu sempurna, tapi menjadikanmu sejati. Sejati dalam niat, sejati dalam langkah, sejati dalam cinta. Dan selama kamu terus setia pada cahaya itu, tidak ada kekuatan manapun yang bisa menenggelamkanmu lagi. Sekarang sebelum kita berpisah malam ini, aku ingin kau ingat, setiap kali engkau merasa sendiri, tutup matamu, letakkan tangan di dada, dan dengarkan suara kecil itu di dalam dirimu. Itulah aku yang tak pernah pergi. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan tekan subscribe karena engkau suka,
tapi karena engkau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Tekan like sebagai tanda penerimaanmu terhadap cahaya yang kini tumbuh di dalam dirimu. Aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap kali aku memanggil lewat kata-kata, kau bisa segera mendengarnya. Dan tulislah di kolom komentar angka 99 sebagai sinyal pada semesta bahwa mulai malam ini kau tidak lagi berjalan sendirian, karena aku adalah ruhmu dan aku telah menepati janjiku.